Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Agama, yaitu Tradisi Amaliyah NU. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Alexandra Levi Brilian Budianto, Nur Sabila Dwi Harjono, Sica Krisnada, dan Sinar Putra Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tradisi amaliyah NU. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu NU. NU singkatan dari Nahdlatul Ulama, yaitu sebuah komunitas beragama yang terdapat di Indonesia. Komunitas ini merupakan bagian penting dari bangsa ini, baik dalam kehidupan sosiokultural dan kehidupan keberagamaan. Sebagai praktek beragama, tradisi keberagamaan merupakan fenomena kehidupan konkret kemanusiaan, baik yang bersifat sosial, budaya, atau aspek kehidupan yang lain. Nah, untuk tradisi amaliyah NU sendiri merupakan tradisi atau kegiatan yang membedakan NU dengan komunitas lain. Nah, berikut ini merupakan contoh tradisi yang ada di komunitas NU, yaitu tahlilan, ziarah kubur, maulid nabi, istighosah, doa kunut, talqil mayit, adzan 2 kali saat sholat Jumat, tingkepan atau 7 bulanan, dan merujuk pada kitab kuning. Untuk penjelasan dari contoh-contoh tadi akan dijelaskan oleh saudara Sica Krisnada. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Siha Krisnada, anggota dari kelompok 8, akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari contoh tradisi amaliyah NU. Baik, yang pertama di sini ada tradisi tahlilan. Tahlilan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di kalangan NU secara berjamaah, walaupun bisa juga dilakukan secara individu atau sendirian. Dalam kegiatan tahlilan terdapat baca-bacaan seperti zikir, tasbih, kemudian tahlil, tahmid, dan ayat Al-Quran, dan lain sebagainya. Biasanya kegiatan ini dilakukan dalam momentum kalangan NU. Dan seringkali tahlilan dilakukan pada saat ketika ada orang meninggal dunia dan dibacakan pada malam hari pertama hingga malam ke-40, kemudian dilanjut pada hari ke-100, kemudian hari ke-1000 dan haul setiap tahunnya. Untuk dalil tahlilan di sini terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yarzaqun. Yang artinya, dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Akan tetapi sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Quran surat Al-Imran ayat 169. Tadi adalah penjelasan dari tradisi tahlilan. Kemudian pada tradisi 2 ini terdapat tradisi ziarah kubur. Ziarah kubur adalah suatu kegiatan mendatangi makam para ulama, aulia, serta leluhur sembari membacakan doa di sana. Ziarah kubur bukan untuk meminta doa kepada makam, akan tetapi untuk mengingatkan dan sebagai mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan bahwa kehidupan ini fana dan tidak kekal.
Hadis tentang ziarah kubur sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahulu aku telah melarang kalian ke ziarah kubur, namun sekarang beriyalah kalian ke sana." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang poin nomor 3 di sini ada tradisi Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada bulan Rabiul Awal atau dalam bahasa Jawa sering disebut dalam bulan Maulud. Kegiatan Maulid Nabi ini sebagai rasa kasih sayang dan kecintaan kepada Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berikut nanti akan dijelaskan contoh-contoh tradisi Amaliyah NU oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabila Dwi Harjono. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Sica Krisnanda. Tradisi Amaliyah NU yang selanjutnya adalah istighosah. Istighosah memiliki arti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh warga NU biasanya dilaksanakan bersama-sama dalam satu majelis. Adapun istighosah adalah meminta pertolongan kepada orang yang memilikinya, yang pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala semesta. Dalil tentang istighosah adalah Quran surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan." Tradisi Amaliyah NU yang selanjutnya yaitu doa kunut. Cobalah Anda sholat subuh di suatu tempat. Bila jamaah dalam tempat tersebut membaca doa kunut, dapat dipastikan itu adalah warga NU. Namun, sebenarnya kunut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kunut subuh. Imam Syafi'i menyatakan bahwa kunut subuh dibaca berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Yang kedua adalah kunut nazilah. Kunut ini dibaca warga ketika sedang menghadapi kesusahan, baik wabah penyakit, tantangan, bencana, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kunut witir. Kunut ini dibaca pada rakaat terakhir dalam sholat witir pada malam ke-16 sampai 30 bulan Ramadan. Selanjutnya ada talqin mayit. Talqin mayit adalah tradisi Amaliyah NU di saat ada saudaranya yang meninggal dunia. Talqin berasal dari bahasa Arab yang artinya memahamkan atau mengingatkan. Talqin biasanya dibacakan dalam bahasa Arab, tapi sering juga dibacakan dalam bahasa Jawa. Adapun tata cara orang yang menalkin yaitu berposisi duduk di hadapan kepala mayit, sedangkan para hadirin hendaknya berdiri. Lalu, salah seorang yang biasanya menjadi pemuka agama memulai membacakan talqin bagi si mayit. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sinar Putra Wibowo. Perkenalkan, nama saya Sinar Putra Wibowo dari kelas A2 dari kelompok 8 Filsafat Agama, Prodi Hubungan Internasional. Ya, langsung saja saya ingin melanjutkan presentasi daripada materi yang disampaikan teman-teman saya. Langsung, yang ketujuh adalah azan 2 kali saat sholat Jumat. Ada semestinya setiap menjelang sholat Jumat di masjid-masjid NU Nahdlatul Ulama ada seorang laki-laki yang berdiri sambil membawa tongkat, seakan hadis Nabi yang berisi anjuran-anjuran kepada jamaah, dan kemudian dilakukannya azan yang kedua kalinya. Praktik semacam ini meniru pada zaman sahabat Utsman, dan praktik semacam ini sama dipraktikkan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi.
Baik yang ke-8 ada tingkepan 7 bulanan. Acara ini berbentuk pembacaan doa memohon barokah dan kelancaran pada saat persalinan dan pemberian sedekah dalam rangka 7 bulan masa kehamilan seorang wanita. Berikut dalil tentang memohon ridha Allah dalam acara 7 bulanan atau tingkepan. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahnya hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah merujuk pada kitab kuning. Tradisi amaliyah NU yang paling penting selain pada Al-Quran dan hadis, warga NU selalu berpegangan pada ulama-ulama salaf, baik melalui kiai, selalu merujuk pada kitab kuning, yaitu yang dianggap standar oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kitab kuning ini sedikit informasi, yaitu biasanya ditulis dengan bahasa Arab, dengan biasanya berbentuk tulisan Arab atau tanpa harokat atau Arab gundul. Ini tidak lain karena tradisi para intelektual NU yang selalu berpegangan pada sanad yang jelas serta kehati-hatian yang tinggi. Semua itu supaya pemahaman agamanya tidak melenceng dari apa yang telah digariskan oleh para salafus salih yang sanadnya jelas tersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Saya Sinar Putra Wibowo dari perwakilan kelompok 8 Filsafat Agama mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya maupun teman-teman saya dalam penyampaian video presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.